Di sebuah penjara bernama Shawshank, masuk beberapa tahanan baru. Di antaranya ialah Andy, seorang direktur bank yang dipenjara seumur hidup karena dituduh membunuh istri dan selingkuhannya. Life sentences back to back. One for each of your victims. Saat pertama kali menginjakan kaki di penjara itu, Andy dan tahanan baru lainnya disambut dengan cemoohan para tahanan lama. Beberapa tahanan lainnya ada juga yang menjadikan mereka sebagai bahan taruhan. Siapa tahanan baru yang menangis terlebih dahulu menjadi pemenangnya. Mereka adalah Red, Haywood, dan Floyd. Smoke's a coin. Better choice. Smoke. Put me down for 2. All right, who's your horse? Malam harinya, Wood mulai memprovokasi jagoannya agar menangis. Tahanan lama kemudian ikut menyorakinya hingga membuat suasana menjadi riuh dan menangislah jagoan Wood waktu itu. Tak berselang lama, masuklah para sipir penjara yang dipimpin oleh Hadley. Tahanan baru itu masih saja merengek meminta keluar. Karena tak kunjung diam, akhirnya Hadley mengeluarkannya dan menghajarnya dengan brutal hingga membuatnya tewas. The trustees take that tub of shit down to the infirmary. Pagi harinya, saat Andy sedang mandi, dia dihampiri seorang dari anggota The Sister bernama Box. Nampaknya Box yang penyuka sesama jenis tertarik dengan Andy. Menyadari hal itu, Andy langsung pergi begitu saja. Di bulan pertamanya itu, Andy menghabiskan waktunya untuk menyendiri, hingga di suatu hari, Andy mulai berbicara dengan Red. Andy meminta Red untuk mencarikan palu kecil untuk mengukir batu. I wonder if you might get me a rock hammer. What? A rock hammer. Andy memesan palu itu hanya sekedar untuk mengisi waktunya melakukan hobinya mengukir batu. Delivery for Dufresne. 2 tahun sudah Andy melewati harinya di dalam penjara. Selama itu, Andy rupanya masih saja diganggu oleh Box dan temannya. Namun untungnya, Andy bisa sedikit bertarung untuk melawan The Sister. Walaupun Andy sendiri sering bonyok karena dikeroyok oleh The Sister. Di suatu saat, kepala penjara mengumumkan jika mereka membutuhkan pekerja untuk melapisi atap penjara yang rusak. Dari ratusan napi yang mendaftar untuk pekerjaan itu, hanya kelompok Red sajalah yang terpilih. Itu dikarenakan Red menyogok sipir penjara dengan sebungkus rokok. Wouldn't you know it? Me and some fellows I know were among the names called. Saat sedang bekerja melapisi atap, Andy mendengar obrolan kepala sipir yang kesulitan mengatur keuangannya. Sebagai mantan direktur bank, Andy lantas menawarkan bantuan untuk mengatur keuangan Hadley dengan imbalan temannya yang bekerja diberikan sebotol bir. Mulai saat itu, kehidupan Andy mulai sedikit membaik, dan dia juga bisa mendapatkan banyak teman di dalam penjara itu. Di ruang bioskop, Andy kembali meminta Red untuk mencarikan poster Rita Hayworth dengan ukuran besar. Rita Hayworth. What? Namun, setelah bertemu dengan Red, Andy yang kembali dari ruang bioskop dihadang oleh Box. Andy yang mencoba melawan akhirnya kembali dihajar oleh Box dan teman-temannya. Sekeluarnya Box dari ruang isolasi setelah menghajar Andy hingga terluka parah, ia disambut oleh kepala sipir di kamar selnya. Tanpa banyak bicara, kepala sipir langsung saja menghajar Box tanpa ampun, hingga dia tak bisa lagi untuk berjalan selamanya. The sisters never laid a finger on Andy again. And Boggs never walked again. Setelah Andy sembuh, dia yang hobi mengukir batu menemukan beberapa batu meteor di kamarnya.
Rupanya batu itu adalah pemberian dari teman-temannya sebagai tanda terima kasih untuk Andy. Namun, tiba-tiba para sipir penjara melakukan inspeksi mendadak, dan untungnya Andy masih bisa menyembunyikan semua barang selundupannya. This can be made. Man here, but nothing to get that twisted. Setelah berhasil mengelabui para sipir penjara, Andy dipanggil oleh kepala penjara untuk menemuinya. Bukan untuk menghukum Andy, kepala penjara malah memindahkan Andy yang bekerja di laundry untuk membantu Boxy di perpustakaan. Hey, Jake, where's Brooks? Andy yang melihat perpustakaan itu kurang terawat, berkeinginan untuk merenovasinya. Untuk mendapatkan dana renovasi, setiap minggu Andy mengirim surat kepada pemerintah setempat. Semenjak pindah ke perpustakaan, semakin banyak orang yang menggunakan jasa Andy untuk mengatur keuangan mereka. Bahkan, kepala penjara pun menggunakan jasa Andy untuk mengatur keuangannya. Suatu saat, Boxy mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, karena ia sudah 50 tahun menjalani hidup di penjara, dia tak siap untuk hidup bersosialisasi di luar penjara. Semua nampak begitu beda baginya. Boxy yang tak bisa beradaptasi dengan dunia luar, akhirnya memutuskan untuk Setelah 2 tahun Andy mengirim surat kepada pemerintah setiap minggunya, akhirnya pemerintah pun merespon surat dari Andy dan mengirim beberapa uang dan buku untuk perpustakaan itu. Setelah selesai merenovasi perpustakaan, untuk mengenang Brooksy, Andy menggunakan namanya untuk perpustakaan itu. Suatu ketika masuk tahanan baru bernama Tommy. Anak muda yang dihukum 2 tahun penjara karena kasus pencurian. Sifatnya yang humoris membuatnya mudah bergabung dengan kelompok Red. Setelah mendengar jika Andy sering membantu orang, Tommy yang tak lulus sekolah lantas meminta Andy untuk mengajarinya membaca agar bisa mendapat ijazah SMA. Namun, dia tetap saja kesusahan walau sudah belajar dengan keras dan akhirnya menyerah. Saat sedang bekerja di bengkel, Tommy diberitahu oleh Red siapa sebenarnya Andy, dan dia langsung teringat sesuatu. Tommy lantas menceritakan kepada Andy jika dia tahu siapa pelaku yang membunuh istri Andy serta selingkuhannya. Mendengar cerita Tommy, Andy langsung menemui kepala sipir dan menceritakan apa yang dikatakan Tommy. Karena tak ingin Andy keluar dari penjara itu, kepala sipir malah memasukkan Andy ke dalam lubang isolasi selama beberapa tahun. C+ average. Thought you'd like to. Malam harinya, Tommy dipanggil untuk menemui kepala penjara. Setelah bertemu, dia diberi sebatang rokok oleh kepala penjara. Namun, rupanya itu adalah rokok terakhir yang dapat dihisap Tommy, karena setelah itu setelah beberapa tahun berada di lubang isolasi, akhirnya Andy dikeluarkan oleh kepala penjara. Setelah keluar dari ruang isolasi, Andy berbicara dengan Red dan meminta Red untuk berjanji jika Red keluar dari penjara, Red harus datang ke suatu tempat di Boxton dan Red pun mengiyakannya. Promise me, Red. If you ever get out, find that spot. Selesai berbincang dengan Red, Andy kembali melakukan pekerjaannya mengurus keuangan kepala penjara. Selesai melakukan pekerjaannya, Andy hanya terdiam sendiri di dalam selnya. Pagi harinya, saat pintu sel dibuka, entah mengapa Andy tidak keluar dari selnya. Saat sipir penjara mengecek selnya, betapa terkejutnya mengetahui Andy sudah tidak ada di dalam selnya. Kepala sipir yang mengetahui
langsung datang melihat secara langsung sel Andy. Saat sedang marah, kepala penjara tak sengaja melempar batu ke arah poster Rita Hayworth dan ternyata ada lubang besar di balik poster itu. Rupanya, selama 20 tahun ini, Andy menggali lubang di dinding penjara dengan palu kecil yang didapat dari Red. Dan tiap pagi, dia membuang bekas galiannya di lapangan. Andy berhasil kabur melalui lubang yang dia buat dan melanjutkannya lewat pipa pembuangan yang mengarah ke sungai. Sebelum kabur, Andy juga membawa buku keuangan milik kepala penjara yang dia tukar dengan kitab yang digunakan untuk menyembunyikan palu kecilnya. Setelah berhasil kabur dari penjara, Andy langsung mendatangi beberapa bank untuk menarik semua uang milik kepala penjara yang selama ini Andy cuci dengan identitas palsu. Mengetahui Andy sudah menjebaknya, kepala penjara pun memilih untuk beberapa tahun setelah Andy kabur, kini giliran Red mendapatkan pembebasan bersyarat setelah 40 tahun di dalam penjara. Di luar penjara, Red tinggal dan bekerja di tempat dulu Broxy tinggal dan bekerja. Terpintas keinginan Red untuk mengikuti jejak Broxy yang mengakhiri hidupnya. Namun, Red teringat janjinya kepada Andy, dan dia langsung menuju tempat yang dulu Andy ceritakan. Setibanya di tempat itu, di bawah batu lava berwarna hitam, Red menemukan beberapa uang dan alamat Andy sekarang berada.